Bullying. Pernah gak sih kamu ngerasain bullying? Diejek, dihina, direndahkan, dikucilkan, dijadikan pesuruh, atau ditindas dengan perlakuan fisik, seperti ditendang, ditonjok, atau kekerasan yang lain. Kalau kita mendapatkan perlakuan seperti itu, pasti sedih ya rasanya. Sakit hati juga, kadang juga trauma, sering menyendiri, gak bisa tidur karena kepikiran terus. Dan itu membuat kita sangat tidak nyaman, bahkan ada yang sampai bunuh diri hanya karena bullying. Tapi ada loh, korban bullying tapi malah bisa sukses. Percaya nggak kalau Elon Musk dulunya adalah korban bullying? Aku nggak nyangka kalau salah satu orang terkaya di dunia itu dulunya adalah korban bullying. Dalam bukunya yang berjudul Elon Musk, Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future, di buku itu, Elon Musk bercerita tentang masa kecilnya yang cukup traumatik karena kerap dibully. Terus, siapa sih yang gak kenal Jackie Chan, si ahli kungfu yang membintangi lebih dari 100 film? Kayaknya semua tahu ya. Dikutip dari CNN Indonesia, ternyata dulunya ia juga seorang korban bullying loh. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan adalah, gimana sih caranya mengatasi bullying itu supaya kita dapat hidup tenang dan bahagia? Mau tahu caranya? Kamu wajib banget nih nonton video ini sampai akhir. Hai, aku Khairuddin. Di channel ini aku akan membahas seputar pengembangan diri, produktivitas, dan ilmu yang tidak diajarkan di sekolah formal. Monggo bisa di-subscribe. Kasus bullying itu macam-macam dan sangat beragam. Karena keberagaman itu, tak ada satu strategi jitu yang bisa dipakai untuk menghadapi setiap pelaku penindasan dan bullying. Tapi tenang, Nick Vujicic telah menuliskan dalam bukunya yang berjudul Stand Strong. Buku ini membahas tentang sebuah cara mengatasi pembulian atau penindasan berdasarkan pengalamannya. Nick sendiri adalah motivator internasional yang gak punya tangan dan kaki. Masa lalunya pun juga penuh penindasan dan pembulian. Inilah 5 tips untuk mengatasi pembulian dan penindasan. Tonton sampai selesai guys, karena di tips kelima ada tips yang membuat Elon Musk dan Jackie Chan bisa sukses. Tips yang pertama, kenali dirimu lebih dalam. Pertama-tama, cari dan tulis kekurangan dan kelebihanmu. Kita semua kan punya kelebihan dan kekurangan ya. Ya, terima aja apapun itu kekuranganmu dan kelebihanmu. Pada dasarnya tips pertama ini supaya kita lebih paham siapa diri kita sebenarnya. Hal ini membantu kita ketika para pelaku bullying ngomongin hal yang tidak-tidak tentang kita. Aku punya contoh kasus. Kadang si pembuli itu, si penindas itu ngomong hal yang tidak-tidak tentang kita. Ya, ngadi-ngadi lah. Dan kadang si pembuli itu ngomongin kita berdasarkan fakta. Contoh, ada kan di antara kita yang marah-marah ketika diejek. Entah hitam lah, gendut lah, cungkring lah. Padahal kenyataannya emang begitu. Kita marah-marah karena kita belum kenal diri kita yang sebenarnya. Dan kita belum menerima kekurangan diri kita. Ya, walaupun seperti itu masuk tindakan rasis. Tapi yang aku pengen tekanin di sini adalah bagaimana kita menyikapi hal itu ketika dibully. Ketika kita diejek seperti itu, jangan sampai kita mengejek balik. Karena membalas dengan mengejek balik atau mencaci itu bukanlah suatu yang baik, tapi malah memperburuk keadaan. Walaupun memang hinaan mereka, bulian mereka, itu membuat kita emosi. Tapi, kita bisa menyikapi hal itu dengan sesuatu yang positif, yang tidak merugikan kita. Seperti didiamkan saja, diberi nasihat, ataupun yang lain. Tips yang kedua adalah, kuasa ada di tanganmu. Ketika ada orang yang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, kita membiarkan perkataan itu menyakiti kita. Ketika ada orang mengatakan kita orang aneh, kita mengiyakan omongan mereka. Apapun yang dikatakan mereka, kita selalu mengiyakan, selalu percaya, dan selalu bertanya-tanya. Apa benar ya aku hitam? Apa benar ya aku jelek? Apa benar ya aku bodoh? Itu yang membuat kita kehilangan kepercayaan diri, membuat kita jadi lemah dan merasa ditindas. Jangan sampai para pelaku bullying mempengaruhi kita. Jangan biarkan mereka menyakiti dan membuat kita tak berharga. Kita bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri. Kita tidak bisa membuat pelaku bullying berhenti menyiksa kita. Kita tidak bisa mengendalikan ejekan mereka, hinaan mereka, cacian mereka. Tapi kita masih bisa mengendalikan respon kita ketika dibully. Kita bisa memilih menyerah merasa menjadi korban penindasan atau memilih bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri.
karena kebahagiaan kita adalah hak yang ada di tangan kita sendiri. Jangan sampai para pelaku bullying mengendalikan kebahagiaan dalam hidup kita. Berikan respon dengan cara apapun yang paling menguntungkan ketika ditindas. Jangan terpancing emosi ketika mereka menindas, karena kalau kita terpancing emosi, maka itu akan membuat bahagia si pelaku, dan mereka akan terus menindas kita. Tips yang ketiga adalah menciptakan zona aman. Kita bisa menciptakan 2 zona aman, zona aman batin dan zona aman fisik. Zona aman batin di sini yang dimaksud adalah semacam pelarian ketika kita sedang disakiti, ketika kita sakit hati, ketakutan, dan sedih ketika dibully. Kalian bisa menonton film, main game, beribadah, sholat, atau ngelakuin kegiatan yang kamu suka, atau apalah yang membuat kalian senang, damai, dan tentram, serta bahagia. Zona aman batin ini membantu kita melupakan masalah penindasan yang mungkin kalian alami. Bisa juga untuk mengurangi stres dan menjadikan hati lebih tenang. Kemudian yang kedua adalah zona aman fisik. Dalam buku Stand Strong, menyarankan kita untuk mengikuti bela diri, tetapi difokuskan untuk membangun atau memperkuat sistem pertahanan kita, bukan untuk melukai si pelaku. Dan jika dibully atau ditindas, jangan sampai terjun ke perkelahian kalau memang tidak ada pilihan lain, karena hal itu bisa merugikan kita. Saranku, kalau kalian dibully atau ditindas secara fisik dan itu nggak cuma 1 atau 2 kali, kalian harus memberitahu orang yang bisa dipercaya dan membantu mengatasi masalah itu. Misalnya orang tua, guru, ataupun yang lain. Kalian juga bisa mencatat kapan hal itu terjadi, di mana, dan apa yang dilakuin mereka. Kalau memungkinkan, kalian juga bisa mengambil foto ataupun video untuk memperkuat bukti. Kemudian tips keempat adalah mengelola emosi negatif. Emosi muncul ketika dipengaruhi suatu kondisi tertentu. Salah satunya ketika sedang dibully. Kita wajib bisa mengelola emosi negatif yang timbul jika kita ingin hidup tenang, damai, dan bahagia. Dan ini adalah termasuk pertahanan diri ketika dibully. Penting untuk mengetahui apa aja yang memicu emosi negatif kalian, agar kalian bisa mengendalikan respon ketika dibully dengan baik. Ada tips yang mungkin bisa kalian gunakan. Ketika dihadapkan bullying, jangan langsung melakukan tindakan apapun, kecuali kalau tindakan fisik. Ya jelas dong, kalian harus lari, menangkis, ataupun yang lain. Karena saat kalian dibully, emosi negatifmu pasti langsung naik. Dan kalau kalian tidak bisa mengontrol, maka kalian bisa melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri. Lebih baik diam sejenak, tarik dan hembuskan nafas selama beberapa kali. Dan pikirkan tindakan atau respon kalian terhadap bulian itu yang tentunya tidak merugikan diri kalian sendiri. Tips ini mungkin kedengarannya agak sulit, tapi ketika kalian mencoba terus-menerus, nanti juga terbiasa. Aku pun juga sudah mencobanya. Dan satu lagi yang gak kalah penting, tolong kalau kalian sudah mengalami penindasan yang keterlaluan, jangan takut untuk bercerita ke orang yang bisa kalian percaya. Emosi negatif yang kalian pendam itu yang menyebabkan kalian depresi, trauma, dan ketakutan. Jangan sampai emosi yang kalian pendam merusak kehidupan kalian sendiri. Tips yang terakhir, mengambil kesempatan untuk belajar. Pengamatan dari Maurice Alcasis, psikolog asal perguruan tinggi New Hampshire, menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar orang pernah ditindas pada titik tertentu dalam hidupnya, tapi mereka berhasil selamat dan terus melangkah maju mencapai titik kesuksesannya. Bahkan, banyak orang berkata penindasan telah memberikan mereka motivasi untuk bekerja lebih keras, menjadi lebih baik, dan membuktikan nilai diri mereka. Memang, penindasan sangat berpengaruh pada kesuksesan kita. Kalau kita tidak bisa bangkit dan terus melangkah, bisa aja masa depan kita jadi suram. Tapi kalau kita mengambil kesempatan untuk belajar, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan kesuksesan. Kita bisa bangkit dan sukses dari penindasan. Jadi, kalau kalian sedang menghadapi penindasan, lakukan 5 cara tadi dan jadikan penindasan itu sebagai motivasi untuk terus tumbuh dan belajar, supaya kalian mendapatkan kesuksesan versi kalian masing-masing. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mengalami bullying, dan jangan sampai kita menjadi pelaku atau terlibat dalam kasus bullying. Semoga kehidupan kalian menjadi lebih baik. Thanks udah nonton video ini sampai selesai. Bye-bye.